Remontada atas Bayangkara, Persib punya mental luar biasa, kembali segel puncak klasemen Liga. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya bobotoh sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana berhasil melakukan comeback sensasional atas Bayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Liga Super Indonesia pekan ke-30. Tertinggal 2 gol, tekanan dari rival, dan satu pertanyaan besar, apakah ini akhir dari sebuah ambisi? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini bukan sekedar remontada, ini adalah deklarasi mental juara. Dari tertinggal 0-2, Persib Bandung berhasil bangkit menghancurkan Bayangkara FC dengan skor 4-2 dan kembali merebut puncak klasemen dengan cara yang benar-benar luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini awal dari kebangkitan Pangeran Biru untuk mengejar titel Liga musim ini? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Wah, gimana Boboto? Pada nyenyak tidur tadi malam kan? Pasti tidurnya pun sambil senyum-senyum, bahkan senyumnya itu nggak habis sampai berangkat kerja tadi pagi. Moodnya jadi naik, bawaannya happy sampai laga berikutnya. Pekan ini tidak hanya PSG versus Bayern Munchen yang menyajikan absolute cinema, match tadi malam pun sama serunya, terhibur banget kita dibuatnya, walaupun sempat deg-degan, ya kan? Pertandingan antara Bayangkara FC versus Persib Bandung di pekan krusial Super League musim 2025-2026 bukan sekedar laga biasa, teman-teman. Ini bisa dibilang laga penentuan, laga yang bisa menentukan siapa yang benar-benar layak jadi juara. Dan tadi malam Persib menjawab semuanya. Babak pertama Bayangkara Presisi Lampung FC tampil begitu solid, tiada celah bagi Persib. Counter dan transisi mereka betul-betul mematikan. Baru menit ke-6 Bayangkara sudah unggul lewat Hendry Daumbia. Belum sempat bangkit, mereka kembali kebobolan pada menit ke-26 oleh Musa Sidibe, menggandakan keunggulan jadi 2-0. Sidibe ini benar-benar ngeri, nggak berhenti berkontribusi. Sudah aku bilang di konten sebelumnya, jangan biarkan ia leluasa di kotak penalti. Akhirnya terbukti ia mencetak gol lagi. Dua gol cepat ini bukan cuma soal skor. Ini soal mental yang benar-benar diuji, teman-teman. Pertahanan Persib terlihat goyah, transisi lambat, dan Bayangkara memanfaatkan setiap celah itu. Praktis di awal pertandingan sampai menit 30-an kalau nggak salah, permainan Persib tidak berkembang dan tidak mampu menembus pertahanan kokoh Bayangkara FC. Otomatis kita lihat tidak ada peluang maupun tembakan ke arah gawang yang mampu dibuat oleh para pemain Persib. Baru menit ke-35 berlahan ya kan, Maung Bandung menemukan ritme permainan dan mampu membuat 2 shot on target ke gawang Akil Sapik. Dan di momen krusial, 1 gol mengubah segalanya. Umpan manis Mas Adam berhasil disambut dengan tandukan Federico Barba sambil menjatuhkan diri dan ia menjebol gawang Bayangkara di masa injury time babak pertama. Skor jadi 2-1 dan harapan itu kembali hidup. Gol Barba bukan sekedar gol, itu adalah momentum, itu adalah pesan. Persib belum selesai.
Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu yang berbeda, yaitu mentalitas. Kita akui mental Persib Bandung musim ini nggak ada duanya di Liga. Top banget, nggak ada obatnya bos. Tim besar tidak menyerah ketika tertinggal. Mereka menunggu momen untuk menghancurkan lawan. Masuk babak kedua, Persib berubah total dengan memasukkan pemain baru seperti Laipin Kurzawa. Tempo meningkat, pressing lebih agresif, dan Bayangkara mulai kehilangan kontrol. Gol demi gol pun tercipta. Dari gol penyama yang diciptakan Bergenho yang berhasil menerima umpan cakep dari Kurzawa. Wah, ini asis benar-benar world class, teman-teman. Komentator pun habis, ya kan, kehabisan kata-kata untuk memuji umpan berkelas dari pria Prancis tersebut. Aku melihat setelah gol penyama tercipta, permainan Bayangkara FC menurun, agak kacau mainnya, ya kan. Tidak sebagus di awal babak pertama. Seperti udah kena mental lah, ya kan, para pemain mereka ini. Dan Persib berhasil memanfaatkan situasi itu dengan menciptakan gol ketiga pada menit 60 lewat tendangan melengkung nan indah dari Beckham Putra yang buat Persib membalikkan keadaan hingga gol killing the game yang dibuat oleh Mas Adam. Belum habis di situ rupanya, ada drama pula yang terjadi di menit-menit akhir babak kedua. Yang syukur alhamdulillahnya, 2 gol itu dianulir oleh wasit baik di lapangan maupun di ruangan VAR. Itu jelas banget offside. Tapi jujur, momen itu buat kaki dan tanganku agak dingin. Dari 0-2 menjadi 4-2 untuk Persib Bandung. Wah, benar pula berisiko teman-teman. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah remontada luar biasa dari sang calon juara. Teman-teman, kenapa Persib bisa bangkit? Nah, ini analisa sederhananya. Yang pertama, adaptasi taktik cepat Boyan Hodak. Persib melakukan perubahan pendekatan di babak kedua, lebih direct, lebih berani menekan. Yang kedua, mentalitas juara. Dalam kondisi tertinggal 2 gol, banyak tim akan runtuh. Tapi Persib justru semakin berbahaya. Mereka ini memiliki winning mentality yang sudah lama dibentuk. Yang ketiga, momen psikologikal shift. Gol di akhir babak pertama jadi titik baliknya. Secara psikologis, Bayangkara justru mulai panik. Yang keempat, motivasi kembali ke puncak klasemen. Persib datang dengan tekanan besar karena posisinya direbut oleh Borneo FC. Mereka wajib menang untuk kembali ke puncak. Dan hasilnya, Persib kembali ke puncak klasemen dengan 69 poin. Ini bukan cuma soal 3 poin, ini pesan ke pesaing terdekatnya di papan atas. Persib belum selesai dan mereka siap jadi juara dan menciptakan sejarah. Dari tertinggal menjadi pemenang, dari tekanan menjadi dominasi, inilah Persib Bandung, tim dengan mental juara yang sesungguhnya. Untuk menatap laga berikutnya, Pangeran Biru punya kepercayaan diri tinggi. Dan tentu ini momentum kebangkitan mereka setelah 2 match sebelumnya gagal menang. Jadi menurut kalian bobotoh, apakah ini tanda Persib akan benar-benar jadi juara musim ini? Kasih komentarnya berudak. Hatur nuhun, Persib salawasna. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.